A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat Productive Girl Community yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas mengenai satu buah tema, yaitu di mana letak mahkota wanita itu. Nah, jadi kita akan membahas sebenarnya mahkota wanita itu ada di mana? Apakah di kecantikannya? Apakah di barang-barang brandednya? Atau di matanya? Atau bahkan di tingkah lakunya? Kita akan membahas mengenai di mana letak mahkota wanita itu sendiri pada hari ini ya. Baiklah, sahabat-sahabat Productive Girl Community, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, malu dan iman itu bergandengan bersama. Bila salah satunya diangkat, maka yang lain pun akan terangkat. Begitu jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bahwasanya rasa malu adalah identitas akhlak seorang muslim atau muslimah. Bahkan rasa malu tak terlepas dari iman dan sebaliknya. Terkhusus bagi seorang muslimah, rasa malu adalah mahkota kemuliaan bagi dirinya. Rasa malu yang ada pada dirinya adalah hal yang membuat dirinya terhormat dan dimuliakan. Namun sayang, di zaman ini rasa malu pada wanita itu telah pudar, sehingga hakikat penciptaan wanita yang seharusnya menjadi perhiasan dunia dengan kesolehannya menjadi tak lagi bermakna di zaman era modern saat ini. Di zaman ini banyak wanita dijadikan objek kesenangan nafsu. Hal ini seperti karena perilaku wanita itu sendiri yang seringkali berbangga diri dengan mengatasnamakan emansipasi wanita. Mereka meninggalkan rasa malu untuk bersaing dengan kaum pria. Contohnya seperti ajang-ajang pemilihan ratu wanita, Miss Universe, dan segala macam ajang-ajang pemilihan wanita-wanita itu. Mereka merasa mahkota wanita adalah di kecantikannya, di kemolekan tubuhnya, sehingga di akhir acara mereka diberikan mahkota dengan itu. Padahal sesungguhnya di dalam Islam, mahkota wanita itu adalah rasa malu itu sendiri. Bagaimana bisa dikatakan ajang Miss Universe, ajang putri-putri, pemilihan ratu-ratu wanita dengan mempertontonkan aurat, dengan mempertontonkan lenggak-lenggoknya? Apakah hanya itu yang mendasarkan bahwa mahkota wanita itu terletak pada kemolekan tubuhnya? Padahal sesungguhnya ia bukan menampakkan mahkotanya, justru ia menampakkan bahwa seorang wanita itu hina di mata orang lain dengan memamerkan auratnya, memamerkan tubuhnya yang seharusnya ia tutupi dengan balutan pakaian-pakaian yang syar'i. Yang seharusnya mahkota wanita itu ia tampakkan dengan caranya berakhlak, kesalehannya, dan kepintarannya, bukan semata-mata dengan penampilan fisiknya. Dan juga di zaman ini
kita sering melihat begitu banyaknya wanita muslimah yang suka bermain TikTok, bahkan menampakkan auratnya, tidak malu, mereka berlenggak-lenggok, berjoget-joget, bahkan ada yang sudah berhijab, bahkan bercadar, berjoget-joget dengan memutar-mutar jari, dengan mengedip-ngedipkan mata, dengan bergaya centil. Wahai saudari muslimah, apakah itu yang engkau katakan sebagai mahkotamu? Meskipun engkau menutup seluruh auratmu, namun akhlakmu tidak menunjukkan bagaimana engkau menutup sempurna auratmu. Seseorang yang menutupi auratnya dengan sempurna tak hanya membalut tubuhnya, membungkus tubuhnya dengan pakaian, namun juga membalut dirinya dengan akhlak mulia. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya demi sebuah mahkota dari emas permata, demi uang, kadang-kadang seorang wanita rela menelanjangi dirinya sekaligus menanggalkan rasa malu sebagai sebaik-baik mahkota di dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah mereka tidak menyadari kelak di hari tuanya ketika kecantikan fisik sudah memudar, atau bahkan ketika jasad telah menyatu dengan tanah, apakah yang bisa dibanggakan dari kecantikan itu? Ketika telah berada di alam kubur dan bertemu dengan malaikat yang akan bertanya tentang amal ibadah kita selama di dunia dengan penuh rasa malu karena telah menanggalkan mahkota kemuliaan yang hakiki semasa di dunia ini. Dan perlu kita tahu bahwa mahkota sesungguhnya seorang wanita itu tidak terletak dari gerai rambutnya yang indah, tapi terletak dari seberapa bijak ia menutupi auratnya dan juga membalut dirinya dengan akhlak yang baik, menutupi rasa malunya baik dari segi tubuh maupun tingkah lakunya. Ia menunjukkan mahkotanya dari kesalihannya, dari banyaknya ia beramal soleh, dan pandainya ia menjaga sikap dan tutur katanya. Karena sesungguhnya keindahan terbesar seorang wanita adalah dengan terus menyadari bahwa dirinya indah apabila selalu menyamai aturan Allah dalam dirinya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa seorang wanita muslimah adalah seorang yang selalu dimuliakan di dalam Islam. Ingatkah kita bahwa sebelum datangnya Islam, wanita diperlakukan dengan hina, bahkan banyak dari orang-orang tua pada masa jahiliyah tidak menginginkan anak wanita, anak-anak perempuan. Karena apa? Karena bagi mereka adalah suatu aib memiliki anak perempuan. Namun datangnya Islam kemudian yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada seluruh umat manusia, dan di sanalah kita menemukan bahwa wanita di mata Islam begitu terhormat, begitu mulia. Dengan apa Islam menjaga wanita? Dengan cara menutup auratnya, menjaganya dengan menutup auratnya, dan kemudian menjaganya dengan mengatur tingkah lakunya, cara berbicaranya, kemudian cara dia bersikap kepada orang lain, baik keluarga maupun di khalayak ramai. Wanita itu akan selamanya indah apabila tanggung jawabnya selalu ia emban dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Wanita akan selamanya indah tatkala ia mampu menjaga dirinya dengan keimanan dan keislamannya. Dan tentu saja muslimah yang cantik adalah muslimah yang menjadikan malu sebagai mahkota kemuliaannya. Sahabat-sahabat Productive Girl Community
Marilah kita senantiasa menjaga mahkota kita dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, menjaga tingkah dan perilaku kita baik dalam dunia maya maupun dunia nyata, dan senantiasa menjaga rasa malu kita sebagai mahkota yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.